Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Joy Nolvia Bintia Purba dari Fase Era Sentria. Hari ini saya akan berkhotbah mengenai kasih. Sebelum itu, kita harus mengetahui apa arti kasih. Arti kasih dijelaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Di dalam ayat 4 berkata, kasih itu sabar, murah hati, dan ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dalam ayat 5, 6, dan 7 menjelaskan bahwa kasih itu merupakan hal-hal yang positif dan dapat disimpulkan bahwa kasih merupakan segala sesuatu hal yang positif yang dapat kita teladani dari orang lain. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 19 dikatakan bahwa kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Kita kebanyakan berpikir bahwa jika kita mengasihi orang lain, maka Tuhan bisa mengasihi kita. Pemikiran itu sangatlah salah, karena yang lebih dahulu mengasihi itu adalah Allah, baru kita bisa mengasihi orang lain. Karena kita melihat Allah menunjukkan kasih-Nya kepada yang lain, sehingga kita bisa meneladani sikapnya itu dan mengasihi sesama kita. Kemudian di dalam Matius 22 ayat 37 dan 39 berkata bahwa kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian ayat yang ke-39, hukum kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kalau misalnya yang ayat 37 itu kita sudah mengerti lah bahwa kita harus mengasihi Tuhan kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap akal budi kita. Kemudian yang kedua tadi mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Itu berarti kita harus memperlakukan sesama kita seperti kita memperlakukan diri kita sendiri. Berarti kita tidak boleh menyakiti perasaan orang tersebut, dan melakukan sesuatu yang tidak mengenakan hati orang tersebut. Karena dalam ayat 39 ini berkata bahwa seperti kita memperlakukan diri kita, sebegitulah kita memperlakukan orang lain. Kita pasti memperlakukan diri kita dengan sangat baik, berarti kita juga harus memperlakukan orang lain dengan sangat baik juga. Kemudian, apa sih tujuan kasih? Tujuan kasih adalah kenapa kasih itu penting? Kasih penting karena jika tidak ada kasih, hidup kita ini akan kacau. Semuanya akan berselisih pendapat, tidak rukun, dan mungkin memandang orang lain itu sebagai musuhnya. Sebaliknya, jika ada kasih, maka hidup kita akan tentram, damai, aman, dan kita bisa melihat orang lain itu sebagai orang yang bisa kita teladani sikap baiknya dan tidak memandang mereka sebagai saingan ataupun musuh. Kemudian di dalam hidup Kristen dikatakan bahwa kita harus hidup di dalam kasih. Mengapa seperti itu? Karena kasih tadi kan dari awal sudah dijelaskan bahwa kasih itu sesuatu yang positif. Berarti kalau dikatakan kita harus hidup dalam kasih, berarti kita harus hidup dalam hal-hal yang positif. Contohnya, kita menaati perintah Tuhan, mengasihi sesama, dan semangat melayani Tuhan dengan segenap hati. Kalau misalnya menaati perintah Tuhan itu, contohnya seperti kita selalu menaati perintah Tuhan. Kita tidak boleh menolak apa yang telah diperintahkan Tuhan kepada kita. Kemudian kita juga harus memiliki semangat untuk melayani Tuhan. Misalnya disuruh untuk menjadi WL, kita harus langsung bilang mau, saya siap. Langsung kita menyiapkan hati kita untuk memimpin pujian tersebut. Sekian dari saya, kesimpulannya adalah
kita harus hidup dalam kasih Kristus, karena dengan kita hidup dalam kasih, hidup kita akan semakin diberkati dan semakin lebih baik lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Shalom.